Oke, assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Pak Firdaus. Oh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, tumben nih ke tempat saya. Kira-kira ada apa nih Bu? Ini, Pak, saya ada sedikit punya masalah. Saya ingin berbagi sama Bapak gitu. Mm-mm, Di kelas saya ini, Pak, ada seorang anak, Pak. Anaknya pintar, tapi dia suka mengganggu temannya nih, Pak. mm-mm. Jadi saya pengennya supaya anak ini dia tidak mengganggu temannya, Pak. Jadi kegiatan kami di kelas itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Gitu. Jadi tujuannya ke berjumpa dengan saya agar permasalahan ini bisa selesai gitu. Benar, Pak, gitu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang setelah saya lakukan gini, Pak, anak itu kan dia anaknya pintar kan, Pak. Jadi setelah dia memiliki kegiatan, setelah kegiatannya selesai, saya selalu memberikan kegiatan atau mainan yang mendukung untuk dia supaya tidak mengganggu temannya, Pak. Tapi ada kadang kalanya mainan yang saya berikan itu, Pak, tidak dimainkannya atau kegiatan yang saya berikan itu tidak dilakukannya, Pak. Malah dia suka pergi ke tempat temannya, diganggunya temannya, Pak. Hmm, Berarti sudah ada koordinasi dengan pihak lain? Sudah, Pak, saya sudah pernah menanyakan sama dia, terus Hmm, dia katanya dia tidak sengaja gitu. mm-mm. Kemudian saya juga pernah nanya sama orang tuanya, ternyata dia di rumah juga suka mengganggu adiknya, Pak, gitu. Katanya cuma bercanda, kata dia. Cuma bercanda. Apa yang telah Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya pertama saya ini konsultasi dengan orang tuanya. Saya datangkan orang tuanya ke sekolah. Kemudian kami membahas tingkah laku anak tersebut. Mm-mm. Tapi sampai saat ini belum maksimal, Pak, gitu perubahannya gitu. Belum maksimal ya Bu. Jadi apa tolak ukur keberhasilan Ibu dalam permasalahan ini? Oh, saya kepengennya, Pak, anak itu dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu, dan dia juga bisa saling menghargai temannya, dan juga dia bisa saling berbagi gitu, Pak. Sesuai berbagi ya. Kira-kira dari tujuan yang ingin Ibu capai, kira-kira ada berapa skalanya yang bisa dicapai? Dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Yang pengen saya capai sampai angka 10, Pak. Tapi sekarang baru saya capai angka 8, Pak. Bagaimana usaha Ibu untuk mencapai angka 10? Rencana saya ke depannya, Pak, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah gimana kita menghadapi anak tersebut untuk penyelesaian masalahnya, Pak. Dan Selain juga kepala saya sekolah, juga dengan apa yang Ibu lakukan? Mm-mm. teman-teman, Pak, teman-teman rekan guru, Pak. Karena dia gini, Pak, dia tidak selalu mengganggu temannya di kelas, Pak. Waktu kami bermain bebas, dia juga mengganggu teman-teman yang lain gitu, Pak. Berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan? Eh, 2 hari lah, Pak. 2 hari. Ya. Apa tindak lanjut jika yang Ibu lakukan itu belum berhasil? Rencana saya gini, Pak, karena saya sudah komunikasikan dengan kepala sekolah, rencana saya akan memanggil psikolog anak, Pak, gitu. Saya akan membicarakan dengan psikolog anak, gitu. Kapan rencananya Ibu akan memanggil psikolog anak? Rencana besok, Pak, akan saya panggil psikolognya, Pak. Untuk anaknya, apa yang sudah Ibu lakukan secara khusus? Eh, Kepada anaknya saya sudah komunikasi berdua gitu. Saya menanyakan sama anak ada apa masalahnya di sekolah atau di rumah. Kemudian sama orang tuanya saya juga sudah menyampaikan apa yang disampaikan anaknya kepada saya gitu, Pak. Hmm, ya.
Apa kira-kira kompetensi Ibu untuk bisa menyelesaikan ini yang membuat Ibu yakin masalah ini bisa diselesaikan? Saya yakin gini Pak, saya harus lebih mendekatkan diri kepada anak itu, karena dengan kita lebih dekat dengan anak tersebut dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan atau masalah yang dia hadapi. Nah, gitu Pak. Sudah pernah Ibu coba untuk berkomunikasi empat mata dengan anak tersebut? Sudah Pak, sudah. Sudah. Sudah pernah saya lakukan. Apa poin yang paling penting menurut Ibu yang bisa Ibu tangkap untuk menyelesaikan permasalahan dari percakapan Ibu dengan anak tersebut? Ternyata gini Pak, ternyata dia di rumah karena mempunyai seorang adik, jadi perhatian orang tuanya kurang kurang sama dia Pak. Jadi dia merasa kurang mendapat perhatian, jadi dia melakukan tindakan yang supaya orang tuanya menjadi perhatian sama dia gitu Pak. Kurang perhatian ya Bu. Kira solusi jitu yang menurut Ibu pas untuk penerapan ini selain dari mendatangkan psikolog apa Bu? Gini Pak, kerjasama antara guru dengan orang tua Pak gitu. Jadi setiap tingkah laku anak yang baik itu orang tua akan memberikan reward bagi dia gitu. Jadi setiap perbuatannya yang dilakukan yang baik, orang tua akan mengasihi penghargaan gitu. Kalau dilihat dari kasusnya, menurut Ibu yang paling bisa berpengaruh dalam penyelesaian ini kira-kira pihak mana? Kayaknya keluarga Pak gitu. Karena di sini Apa dia alasan Ibu? alasannya kayak gini Pak, karena dia kepengennya orang tuanya itu selalu memberikan perhatian sama dia, karena selama ini orang tuanya di samping sibuk dengan bekerja, terus setelah pulang kerja orang tuanya lebih memperhatikan adiknya. Alasan orang tuanya karena adiknya kan lebih kecil gitu Pak. Apa potensi yang bisa Ibu ambil dari penyelesaian permasalahan jika mengkomunikasikan dengan keluarganya? Apa hal baik yang kira-kira bisa Ibu ambil yang Ibu bisa tanyakan kepada keluarganya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Hal baiknya gini Pak, setelah saya bicarakan dengan orang tuanya selalu sekarang ini selalu memberikan perhatian dengan dia dan memberikan kesempatan kepada anaknya dalam kegiatan belajar, mendampingi, kemudian mengajak anaknya untuk bermain gitu Pak. Apakah Ibu pernah menjumpai anak seperti ini selama Ibu jadi guru? Pernah Pak, sekali Pak. Pernah. Iya Pak. Kapan itu Bu? Setahun yang lewat Pak. Setahun yang lewat. Iya. Siswanya laki-laki atau perempuan Bu? Yang sekarang laki-laki Pak. Laki-laki yang sebelumnya? Dia perempuan Pak. Dia Perempuan. anak satu-satunya gitu. Berarti Ibu sudah pernah melalui permasalahan yang sama. Iya. Apakah pada siswa yang terdahulu Ibu sudah menerapkan penyelesaian yang efektif menurut Ibu? Masih kurang ya Pak, dari dibandingkan yang sekarang masih kurang ya Pak, karena kemarin itu saya belum sempat menghubungi psikolog gitu Pak. Belum psikolog. Langkah-langkah apa yang sudah Ibu laksanakan pada waktu penanganan anak tersebut? Sampai itu berkonsultasi sama orang tua dan saya datang ke rumahnya sendiri gitu. Apa menurut orang tuanya Bu? Apa sih yang paling mendasari menyebabkan anak seperti itu? Kalau menurut orang tuanya sama dengan saya Pak gitu, karena maklum lah Bu, karena kita sama-sama orang kerja, terus saya berpikir kalau dia udah besar, makanya adiknya yang lebih banyak harus mendapat perhatian gitu. Jadi saya seolah-olah karena dia pintar, saya menilai anaknya mandiri gitu Pak. Dari skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan Ibu pada waktu itu pada angka berapa? 9 Pak. Berarti sudah berhasil. Sudah berhasil ya Bu ya. Bagaimana Ibu mengukur bahwasannya anak tersebut sudah berhasil Ibu tangani? Ya,
karena anak itu dia udah mau ini Pak, udah mau berbagi sama teman. Terus dia kalau dia seandainya dia menyelesaikan tugas, dia akan bertanya kepada saya, boleh main Bu gitu. Jadi saya merasa anaknya sudah bertanggung jawab, mandiri, dan dia mencari kegiatan lain setelah dia menyelesaikan kegiatan yang satu. Gitu. Jadi menjadi tolak ukurnya dia sudah mulai aktif gitu ya Bu? Ya, Oke. Berarti sekarang Ibu sudah memasuki kasus yang hampir sama tapi dengan jenis kelamin yang berbeda ya Bu? iya Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan ini sampai Ibu pada skala angka 10? Saya punya target Pak sekitar 3 hari atau 2 hari lah Pak, saya akan bisa menyelesaikannya gitu. 2 atau 3 hari. Apa yang Ibu lakukan jika metode yang Ibu laksanakan tidak berhasil? Saya akan terus berusaha Pak gitu, karena walaupun bagaimana Pak, kita kan tetap berusaha memberikan perhatian, kemudian kita mendapatkan ilmu-ilmu dari psikologi anak. Jadi saya akan berusaha menerapkan apa yang disampaikan ke saya juga, akan saya terapkan kepada anak didik saya tersebut gitu. Pihak-pihak mana yang sudah Ibu libatkan selama penyelesaian permasalahan ini? Yang pertama sekali saya libatkan adalah anak tersebut, karena saya mengadakan pendekatan yang lebih serius. Kemudian saya berbicara dengan teman-teman, satu rekan guru. Terus kemudian masih belum maksimal hasilnya, saya konsultasikan dengan memanggil konsultasi dengan orang tuanya di telepon. Kemudian setelah di telepon masih belum maksimal rasa saya Pak, kemudian saya datangi orang tuanya ke sekolah. Kemudian saya memberi perhatian kepada anak tersebut, saya datang ke rumahnya. Kemudian saya komunikasi dengan kepala sekolah gitu. Kepala sekolah saya mengusulkan bahwa kami akan mendatangkan psikolog anak gitu Pak. Akan mendatangkan psikolog anak. Sudah berapa kali Ibu melaksanakan komunikasi dengan anak tersebut? Kalau dengan anak tersebut setiap ada setiap ada kasus dia mengganggu temannya, saya terus waktu bermain bebas saya mendekati anak tersebut gitu Pak. Setiap bertemu dengan anak tersebut ya? Iya. Jika misalnya anak ini tidak ada perubahan, apa yang akan Ibu lakukan pada planning keduanya? Planning keduanya saya akan memberikan kegiatan yang lebih menantang dari kegiatan yang biasa Pak, gitu, supaya dia dalam menyelesaikan tugasnya tuh memakan waktu yang agak lama gitu. Jadi Misalnya dia tidak ada misalnya kegiatan tuh yang agak sulit dari yang biasa Pak gitu. Misalnya kalau saat ini dia cuma membentuk suatu benda gitu, satu misalnya kan Pak, nanti saya akan menyuruh dia yang kedua membentuk bentuk yang keduanya yang pernah dia sukai gitu. Jadi yang teman yang ngerjakan satu, dia akan mengerjakan dua gitu. Bagaimana komitmen Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya harus harus bisa menyelesaikan supaya anak didik saya ini menjadi anak yang lebih baik dan berkarakter gitu Pak. Apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan diskusi dan pertemuan ini? Alhamdulillah ya Pak, saya merasa lega sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya ini. Mudah-mudahan ke depannya selagi nanti seandainya ada masalah lagi, saya akan bisa menghubungi Bapak lagi untuk membicarakan masalah saya ini. Terima kasih ya Pak Firdaus. Sama-sama Bu. Biasa pertemuan dengan Ibu hari ini, mudah-mudahan permasalahan Ibu bisa cepat teratasi, dan saya selalu membuka diri jika Ibu ingin melaksanakan coaching lagi bersama saya. Terima kasih Bu Fitri. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jika masih ada yang ingin diselesaikan, silakan hubungi saya ya Bu ya.
Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.